Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 21060002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara mengolah data dengan menggunakan software SPSS sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfons Satrianto. Sebelum saya memulai cara mengolah data dengan menggunakan software SPSS, saya akan menjelaskan mengenai software SPSS. SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan menggunakan SPSS ini, kita dapat membuat laporan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi, chart, plot dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, serta analisis statistik yang kompleks. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan menggunakan software SPSS. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi software SPSS, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Kita pilih menu variable view. Lalu untuk menu name, kita tulis nama dari variabel, yaitu variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Lalu pada menu label, kita beri judul dari variabel X1 sesuai dengan data yang kita punya. Di sini untuk variabel Y, saya menggunakan judul yaitu ekspor kayu manis. Ekspor kayu manis. Untuk Y, untuk X1 yaitu PDB Amerika Serikat. Lalu untuk X2 yaitu nilai tukar. Untuk X3 yaitu harga kayu manis ekspor. Kayu manis ekspor. Untuk X4 yaitu produksi kayu manis Indonesia. Kayu manis Indonesia. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik menu measure, lalu kita ubah menjadi scale untuk semua variabel. Lalu pada menu desimal, kita lihat pada data yang kita punya yaitu untuk Y sampai X4 semua merupakan bilangan bulat kecuali variabel X3 yang merupakan bilangan desimal dengan 2 desimal di belakang koma. Lalu kita pilih Y dengan 0 desimal, X1 0, X2 0, X3 2, dan X4 yaitu 0. Setelah itu kita pilih menu data view. Di sini telah tersedia yaitu Y
dengan label ekspor kayu manis, X1 PDB Amerika Serikat, X2 nilai tukar, X3 harga kayu manis ekspor, serta X4 produksi kayu manis Indonesia. Lalu kita kopikan data dari Excel ke aplikasi SPSS. Kita klik kanan, copy, lalu paste. Setelah data kita copy dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS, langkah selanjutnya yaitu kita klik menu analisis, lalu kita klik regression, kita pilih linear. Regression linear. Lalu pada menu dependent kita masukkan variabel Y, yaitu ekspor kayu manis. Sedangkan untuk independennya kita masukkan dari X1, variabel X1 sampai X4. Setelah itu kita pilih menu statistik. Lalu pada bagian ini kita klik atau kita centang deskriptif. Deskriptif ini fungsinya untuk memperlihatkan statistik deskriptif. Lalu kita pilih culinary diagnosis, gunanya untuk uji multikolonialitas. Lalu untuk residual kita pilih Durbin-Watson, gunanya untuk uji autokorelasi. Lalu kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih menu plots. Kita centang histogram. Histogram ini berfungsi untuk uji normalitas dengan histogram, lalu normal probability plot, yaitu fungsinya untuk uji normalitas. Lalu untuk variabel Y, kita pilih rate. Variabel X kita pilih Z-rate. Fungsi dari menu ini yaitu untuk uji scatter plot pada heteroskedastisitas. Lalu kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih option. Untuk entry yaitu 0,05. Lalu kita pilih continue. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tunggu hingga output keluar dengan proses sempurna. Berikut merupakan hasil output dari regresi serta asumsi klasik. Lalu bagaimana cara memaknai dari data yang telah kita proses? Berikut merupakan cara membaca hasil dari output regresi linear berganda pada SPSS yang telah kita olah tadi. Adapun output dari regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Output yang pertama yang muncul yaitu berbentuk tabel variabel integrate atau remove. Tabel ini memberikan kita informasi
mengenai variabel apa saja yang dimasukkan dan dikeluarkan. Yang pertama dapat kita lihat pada kolom model, itu memberikan informasi bahwa hanya ada satu model regresi yang dihasilkan. Selanjutnya pada kolom variabel entered memberikan informasi tentang variabel apa saja yang dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu produksi kayu manis Indonesia, harga kayu manis ekspor, nilai tukar, serta PDB Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat kolom variabel remove. Kolom ini memberitahukan kita tentang variabel-variabel yang dibuang atau dipindahkan. Dibuangnya suatu variabel itu bisa dikarenakan yaitu terjadinya masalah dalam proses pengolahan data. Hal ini bisa disebabkan karena tidak terpenuhi uji asumsi klasik maupun varian data yang bermasalah. Dalam output kali ini, kolom variabel remove kosong karena tidak ada variabel yang dibuang. Selanjutnya yaitu kolom method. Pada kolom ini memperlihatkan metode yang digunakan dalam pengolahan data yaitu enter. Selanjutnya kita beralih pada tabel ANOVA. Dalam tabel ANOVA ini memperlihatkan informasi tentang berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Dalam bahasa lain yaitu untuk mengetahui apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Dalam tabel ini terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibahas. Yang pertama yaitu sum of square dan yang kedua yaitu mean square. Karena kita tidak perlu untuk mengambil kesimpulan berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap dependen secara simultan. Misalnya, untuk menguji hipotesis ini, itu ada dua cara, yaitu dengan H0 atau dengan H1. H0 yaitu variabel produksi kayu manis Indonesia, harga kayu manis ekspor, serta nilai tukar PDB Amerika Serikat secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor kayu manis. H1 yaitu variabel produksi kayu manis Indonesia, harga kayu manis ekspor, nilai tukar, serta PDB Amerika Serikat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor kayu manis. Umumnya yaitu ada dua cara untuk menjawab hipotesis secara simultan tersebut, yaitu dengan membandingkan sig dengan alfa penelitian atau membandingkan F hitung dengan F tabel. Dalam contoh ini, saya menggunakan sig versus alfa dengan alfa penelitian yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Dasar dari pengambilan keputusan uji F ini menggunakan sig versus alfa penelitian. Yang pertama, jika sig lebih dari alfa penelitian, lebih besar dari alfa penelitian, maka terima H0, yaitu tidak signifikan. Lalu jika sig kurang dari alfa penelitian, maka tolak H0 atau signifikan. Kemudian, untuk menguji hipotesis simultan ini, kita fokus pada kolom FIG dalam tabel ANOVA seperti gambar berikut ini. Dapat kita lihat hasilnya yaitu sig kurang dari alfa penelitian atau sig yaitu bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini mempunyai arti yaitu tolak H0, dengan kata lain, variabel produksi kayu manis Indonesia, harga kayu manis ekspor, nilai tukar, serta PDB Amerika Serikat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor kayu manis. Selanjutnya yaitu membaca hasil uji T pada software SPSS. Uji T dalam regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Karena data ini menggunakan 4 variabel bebas, jadi juga ada 4 hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. Cara membaca hasil uji T dalam regresi SPSS juga sama dengan uji F.
Kita dapat menggunakan perbandingan sig versus alpha penelitian atau T-hitung versus T-tabel. Hasil uji T dari software SPSS dapat kita lihat pada tabel koefisien seperti gambar berikut ini. Di sini saya menggunakan contoh perbandingan sig versus alpha untuk variabel PDB Amerika Serikat. Perlu kita ketahui yaitu dasar pengambilan keputusannya sama dengan sig versus alpha pada contoh uji F di atas. Sehingga hasilnya sig yaitu lebih besar dari alpha penelitian, dengan nilai sig yaitu 0,275 lebih besar dari 0,05, yang artinya terima H0. Dengan kata lain, PDB Amerika Serikat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor kayu manis. Untuk bukti yaitu hasil sig versus alpha sama dengan T-hitung versus T-tabel. Jika kita menggunakan T-hitung versus T-tabel, berikut merupakan dasar pengambilan keputusannya. Jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka terima H0 atau tidak signifikan. Sedangkan jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka tolak H0 yaitu signifikan. Dapat kita lihat untuk dasar pengambilan keputusan T-hitung versus T-tabel merupakan kebalikan dari sig versus alpha penelitian. Untuk menerima H0, T-hitung harus lebih kecil dari T-tabel atau sig lebih besar dari alpha. Sekarang mari kita buktikan. Nilai T-hitung dapat kita lihat pada kolom P dalam tabel koefisien di atas. Untuk variabel nilai tukar atau T-hitung yaitu bernilai 0,304. Selanjutnya, untuk mengambil nilai T-tabel yang benar, kita harus menentukan DF dan alfa. Dalam contoh ini, alfa penelitian yaitu sebesar 5%, sedangkan untuk nilai DF dapat kita lihat pada kolom DF dalam tabel ANOVA, pada baris residual seperti gambar berikut ini. Kemudian kita buka T-tabel, lalu ambil nilai pada DF yaitu 25. Alfa 5% untuk uji dua sisi, sehingga nilai T-tabel yaitu 2,060. Lalu kita lakukan pengujian, berikut merupakan kesimpulannya. T-hitung itu lebih kecil dari T-tabel, yaitu 0,304 kurang dari 2,060, yang artinya terima H0. Dengan kata lain, nilai tukar secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ekspor kayu manis. Selanjutnya itu cara membaca hasil koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dari regresi linier SPSS dapat kita lihat dalam tabel model summary pada kolom R atau R square seperti gambar berikut ini. Berikut merupakan tabelnya. Di sini saya menggunakan nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,814, yang artinya variasi seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat yaitu sebesar 0,814 atau 81,4%. Sedangkan untuk sisanya yaitu 18,6%, ini kita dapatkan dari 100% dikurang 81,4%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hal ini mempunyai maksud yaitu produksi kayu manis Indonesia, harga kayu manis ekspor, nilai tukar, serta PDB Amerika Serikat secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi ekspor kayu manis. Hasil ini signifikan pada alfa 5% berdasarkan hasil uji F. Perlu kita ingat
Uji F itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat secara simultan. Sedangkan untuk koefisien determinasi, itu untuk mengetahui berapa persen pengaruhnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menginterpretasikan model regresi linear SPSS? Sebelum kita membaca hasil regresi linear SPSS, pertama-tama kita lihat dulu persamaan regresi linear itu, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4x4. Dalam persamaan regresi linear ini, besaran dan arah pengaruh setiap variabel bebas terdapat pada nilai beta. Itu dapat juga disebut sebagai koefisien regresi. Dalam contoh ini yaitu beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Nilai beta dalam output SPSS dapat kita lihat pada kolom unstandard coefficient, yaitu dalam tabel B dalam tabel koefisien. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Berdasarkan tabel berikut, mempunyai 5 nilai yaitu konstanta, PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, serta produksi kayu manis Indonesia. Konstanta itu merupakan nilai alfa dari persamaan regresi, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4x4. Sedangkan untuk baris PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, serta produksi kayu manis Indonesia itu merupakan koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas, yaitu beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 dalam persamaan regresi linear. Sehingga diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan 21073717,877 ditambah 921,730x1 ditambah 128,961x2 ditambah 450678100x3 ditambah 11,643x4. Lalu dapat kita pahami cara membaca model regresi linear itu. Perlu kita ketahui, dalam membaca model regresi linear, kita harus mempertimbangkan arah hubungan. Jika positif, pengaruhnya adalah positif, begitu juga dengan negatif. Arah hubungan ini dapat kita lihat salah satunya dalam persamaan regresi. Y sama dengan 21073717,877 ditambah 921,730x1 ditambah 128,961x2 ditambah 450678100x3 ditambah 11,643x4. Jadi cara membaca model regresi untuk contoh berikut ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alfa. Nilai alfa yaitu 21.07.317,877. Artinya, apabila PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, serta produksi kayu manis Indonesia sebesar 0, maka ekspor kayu manis sebesar nilai berikut. Hasil ini signifikan pada alfa 5%. Dapat kita lihat pada kolom SIG dan baris konstan pada tabel koefisien dari output SPSS. Yang kedua yaitu beta 1 dengan nilai 921,730. Hal ini memiliki arti yaitu dengan asumsi PDB Amerika Serikat bernilai tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan nilai tukar,
harga kayu manis ekspor serta produksi kayu manis Indonesia sebesar satu satuan akan meningkatkan ekspor kayu manis sebesar 921,730. Hasil ini signifikan pada alfa 5% dari hasil uji T. Selanjutnya yaitu beta 2 dengan nilai 128,961. Artinya, dengan asumsi nilai tukar bernilai tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan PDB Amerika Serikat, harga kayu manis ekspor, serta produksi kayu manis Indonesia sebesar satu satuan akan meningkatkan ekspor kayu manis sebesar 128,961. Hasil ini signifikan pada alfa 5% dari hasil uji T. Selanjutnya yaitu beta 3 dengan nilai 45,678,100 yang artinya dengan asumsi harga kayu manis ekspor bernilai tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan PDB Amerika Serikat nilai tukar produksi kayu manis Indonesia sebesar satu satuan akan meningkatkan ekspor kayu manis sebesar 45,678,100. Hasil ini signifikan pada alfa 5% dari hasil uji T. Yang terakhir yaitu beta 4 dengan nilai 11,643. Artinya, dengan asumsi produksi kayu manis Indonesia bernilai tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan PDB Amerika Serikat nilai tukar harga kayu manis ekspor sebesar satu satuan akan meningkatkan ekspor kayu manis sebesar 11,643. Hasil ini signifikan pada alfa 5% dari hasil uji T. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.